Perkenalkan, nama saya Ahmad Koji. Saya akan membahas elektronik e-commerce. Jadi definisi dan konsep elektronik e-commerce dari perspektif komunikasi. Elektronik e-commerce merupakan pengiriman barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Dari perspektif perdagangan, elektronik e-commerce merupakan penyediaan sarana untuk pembelian atau penjualan barang atau jasa. Dan dari perspektif bisnis, elektronik e-commerce merupakan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi dari sisi layanan elektronik. Lalu dari sisi pembeli, elektronik e-commerce merupakan sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas, dan organisasi lain, termasuk perusahaan. Dari sisi kolaborasi, elektronik commerce merupakan metode kolaborasi antara dan intra organisasi. Sementara dari perspektif komunikasi, elektronik e-commerce merupakan tempat perkumpulan mangkal bagi anggota suatu masyarakat untuk belanja, mencari informasi, melakukan transaksi, dan berkolaborasi. Sejarah singkat. Sejarah e-commerce dan teknologi pendahulu e-commerce. Pada tahun 1990-an terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan atau internet startup menjamur. Berbagai inovasi di bidang aplikasi dan penjualan online sampai e-learning bermunculan. Pada saat itu, umumnya perusahaan besar dan sedang di Asia telah memiliki situs web. Umumnya, perusahaan besar di Asia telah memiliki portal lengkap pada tahun 1999. Fokus elektronik commerce bergerak dari busin to konsumen atau B2C ke busin to busin atau B2B. Kemudian pada tahun 2001 terjadi pergerakan fokus dari B2B ke e-governance, e-learning, dan m-commerce, dan elektronik commerce ke depan akan terus berinovasi. Contoh-contoh elektronik commerce yang sukses. 1. AOL atau Amerika Online. AOL merupakan perusahaan jasa internet terkemuka. Perusahaan ini dikenal dengan nama Quantum Computer Service yang menawarkan layanan online bernama Q-Link. Dan 2. Verizon merupakan perusahaan yang mengoperasikan beragam jaringan termasuk 2 dari 13 internet. 3. eBay. eBay merupakan ajang pasar online dunia di mana pembeli dan penjual berhimpunan dan berdagang apa saja. Perusahaan ini bermarkas di San Jose. Lalu 4. Checkpoint merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengamanan internet. Produk unggulan Checkpoint kapsul. Nama saya Ahmad Koji. Saya akan menjelaskan tentang teknologi pendahuluan e-commerce. 1. Ada EFT, Electronic Fund Transfer. Dalam EFT, dana dikirim secara elektronik dari satu organisasi ke organisasi lain dan terbatas di kalangan perusahaan besar. 2. Electronic Data Interchange, EDI merupakan metode pertukaran dokumen bisnis antara aplikasi komputer antara perusahaan secara elektronik dengan menggunakan formasi standar yang telah disepakati di mana antara dua pihak yang berhubungan yang memiliki sistem dan aplikasi. 3. Ada IOS, Informasi Organization System, sistem yang dilakukan antara organisasi satu dengan yang lain. Lalu ada kategori e-commerce. Kategori e-commerce mencakup antara lain sebagai berikut. 1. Pure each. Dalam Pure each, perdagangan dilakukan melalui dunia virtual, penjualan produk atau layanan dilakukan secara online. Lalu partial each. Dalam partial each, sebagian aktivitas perdagangan dilakukan secara virtual. Sebuah toko atau perusahaan di dunia nyata mengiklankan barangnya di dunia maya. Lalu ada brick mortar. Dalam
Dalam brick mortal, konsumen melakukan transaksi memilih dan membeli dan mendapatkan barang pada toko-toko atau dealer dengan mendatangi tempat secara langsung. Terus 4, click and mortar. Dalam model ini, konsumen melakukan transaksi, memiliki dan membeli barang melalui internet, kemudian melakukan pengambilan barang dengan mendatangi toko. Lalu ada e-marketplace, sebuah tempat jual beli online yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk saling berkomunikasi kemudian melakukan transaksi. Lalu struktur dan klarifikasi, terdapat dua tipe umum e-commerce, yaitu business to consumer atau B2C, di mana transaksi online terjadi antara perusahaan dengan konsumen individual, dan business to business B2B, di mana perusahaan melakukan transaksi online dengan perusahaan lain. Lalu infrastruktur isi mencakup antara lain internet dan internet eksternal. Internet merujuk pada jaringan global, sementara internal merupakan jaringan milik perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi internet. Lalu seperti protokol internet, browser, web, dan sebagainya. Adapun extranet merupakan jaringan melalui internet yang menghubungkan beberapa internet. Lalu kita membahas klasifikasi elektronik e-commerce menurut pola interaksi atau transaksi. 1. Busin to busin, model ESI, di mana terjadinya transaksi secara elektronik antara perusahaan dan perusahaan lain. Lalu 2. Busin to konsumen, merupakan transaksi ecer dengan pembelian perorangan. Lalu 3. Konsumen to konsumen, model ESI, di mana konsumen menjual langsung ke konsumen lain. Lalu konsumen to busin, model ESI, di mana individu menggunakan internet untuk menjual produk atau jasa kepada perusahaan atau individu, atau untuk mencari penjual atas produk atau jasa yang diperlukan. Lalu 5. Non busin e-commerce. Dewasa ini makin banyak jumlah lembaga non bisnis seperti lembaga akademik, organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lembaga-lembaga pemerintah yang menggunakan berbagai tip isi untuk mengurangi biaya atau untuk mengingatkan operasi dan layanan publik. Halo, nama saya Muhammad Ansori. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bidang ilmu elektronik commerce. Elektronik commerce sendiri mencakup disiplin ilmu utama antara lain yang pertama ilmu komputer, kedua ilmu pemasaran, ketiga perilaku konsumen, keempat keuangan, kelima ekonomi, dan terakhir itu manajemen informasi sistem. Rancangan dan kelayakan bisnis e-commerce sendiri terdiri dari bisnis plan, yaitu dokumen yang merinci tujuan-tujuan bisnis dan garis besar rencana pencapaiannya. Yang kedua ada bisnis case, yaitu dokumen bagi manajer atau pemilik usaha untuk memperoleh pendanaan untuk proyek aplikasi spesifik dengan penekanan utama pada justifikasi investasi yang dimaksud. Struktur modal bisnis sendiri terdiri dari revenue model, yaitu deskripsi bagaimana perusahaan atau proyek elektronik commerce dapat menghasilkan revenue atau keuntungan, misalnya penjualan atau komisi transaksi, iuran anggota atau biaya pendaftaran, iklan, royalti, biaya afiliasi, dan sumber revenue lain. Yang kedua adalah value proposition, keuntungan yang diperoleh dari usaha elektronik commerce, misalnya efisiensi pencarian produk dan transaksi bagi pembeli, ketergantungan login, citra perusahaan, agregasi informasi, kolaborasi dengan perusahaan lain. Selanjutnya adalah manfaat elektronik commerce. Manfaat elektronik commerce sendiri terdiri dari dua, yaitu manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan sendiri antara lain jangkauan global, 2. Pengurangan biaya operasional, 3. Perbaikan rantai pasokan, 4. Penambahan jam buka
Yang kelima, kustomisasi. Yang keenam, model bisnis baru karena ketujuh, spesialisasi vendor. Kedelapan, kecepatan time to market. Kesembilan, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah. Yang selanjutnya, efisiensi pengadaan, meningkatkan hubungan dengan konsumen, informasi yang up to date, tidak harus membayar pajak atau biaya usaha fisik dan sebagainya. Adapun manfaat yang bisa didapatkan bagi konsumen antara lain lebih banyak produk dan jasa, artinya produk dan jasanya variatif, banyak variannya, bisa dipilih. Yang kedua, harganya lebih murah. Ketiga, pengiriman atau penyampaiannya segera. Keempat, ketersediaan informasi, jadi informasi tentang deskripsi produk apapun ada di situ. Yang kelima, kesempatan berpartisipasi karena wahana komunitas elektronik. Ketujuh, personalisasi sesuai selera. Kedelapan, tidak dikenai pajak penjualan. Manfaat yang didapatkan masyarakat sendiri antara lain memungkinkan telekomunikasi. Kedua, peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, dapat menolong masyarakat yang kurang mampu. Keempat, kemudahan mendapatkan layanan umum. Adapun tantangan yang sering kali dihadapi saat menjalankan usaha elektronik commerce biasanya adalah nomor satu adalah keamanan, kedua kepercayaan risiko, sumber daya manusia, model bisnis, budaya, autentikasi user, dan belum tersedianya public key infrastructure. Selanjutnya adalah masalah organisasi, penipuan, akses internet yang lambat, dan permasalahan hukum atau legalitas. Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Pina Ramadayanti. Saya akan membahas pertemuan 12, yaitu hak kekayaan intelektual dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kekayaan intelektual adalah subjek pokok persoalan berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi, yaitu hak cipta, hak paten, dan rahasia dagang. Berikut ini uraian beberapa jenis hak kekayaan intelektual yang sering menimbulkan isu-isu etika bahkan sengketa dalam bidang teknologi informasi. Selanjutnya, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang selanjutnya yaitu masa berlaku perlindungan hak cipta. Masa berlaku perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman jika terkait dengan hak cipta. Untuk selanjutnya yaitu merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, dan angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pasal 1 ayat 1 yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang. Selanjutnya yaitu merek jasa. Merek jasa yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang.